supaya mentalnya orang Yahudi ini ciut dan istilahnya dia sampai kalah mental. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat, tetap optimis dalam melaksanakan kehidupan kita ini karena kita yakin percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita dari Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Tetap semangat untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Good Readers, kasus bullying itu adalah kasus yang cukup serius di Indonesia dan juga bahkan di dunia. Jadi kalau bullying itu adalah benar-benar bagaimana orang itu dengan gampang menghina gitu ya, mengolok-olok gitu ya. Apakah secara fisik, apakah secara mental, orang diolok-olok dengan sangat gampangnya. Dan itu biasanya terjadi di lingkungan sekolah pada umumnya. Kita bisa ingat mungkin pada masa-masa dulu misalnya gitu, atau masa-masa sekarang bagaimana orang gampang sekali menghina satu dengan yang lainnya. Misal apalagi orang tersebut memiliki kekurangan, pasti akan menjadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya. Dan akibat daripada bullying ini ya, itu sangat mengerikan sebenarnya, karena terjadi misalnya tidak percaya diri, lalu kemudian bahkan yang paling ekstrimnya adalah banyak yang sampai bunuh diri karena dia tidak bisa lagi menerima keberadaan dirinya karena akibat dibully baik secara verbal maupun dari media sosial. Nah, ini juga yang terjadi dengan orang Israel. Ketika orang Israel yang kemarin kita baca membangun tembok side by side ya, saling berdampingan satu dengan yang lainnya, dan tembok itu sudah mulai meninggi. Tentunya musuh-musuhnya panik gitu ya, karena ini bahaya kalau tembok Yerusalem sampai terbangun kembali. Ya, secara politik, secara militer, maka orang Yahudi menjadi kuat kembali. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka yaitu Sanballat dan Tobian? Yang pertama adalah mereka mengolok-olok orang Yahudi. Supaya mentalnya orang Yahudi ini ciut dan istilahnya dia sampai kalah mental gitu ya. Istilah kalah mental gitu ya. Dan itu dilakukan mungkin setiap hari ya oleh Tobian dan juga Sanballat. Bagaimana mereka olok-olok mentalnya orang Yahudi. Jadi ketika mereka bekerja, ketika mereka melakukan segala aktivitas mereka mendapatkan bullying yang luar biasa dari musuh-musuh mereka. Tapi orang Yahudi bermental baja sebab mereka meminta kekuatan dari Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan tersebut. Melihat orang Yahudi tidak lagi bisa dikalahkan mentalnya, maka mereka berencana untuk menyerang dari dalam. Artinya mereka pura-pura menjadi orang Yahudi atau mengirimkan mata-mata, mengirimkan pasukan masuk ke dalam barisan orang Yahudi bekerja, dan sewaktu-waktu mereka bisa membunuh orang Yahudi karena dalam posisi lemah. Hal ini tentunya mengerikan karena satu rencana pembunuhan yang sangat bagus dan baik. Dan akhirnya orang Yahudi juga tahu. Maka ada hikmat yang dilakukan oleh Nehemia, yaitu kembali lagi mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Dan kedua, mereka bekerja sambil memegang pedang, tombak, dan juga perisai. Jadi ada yang menjadi tentara, artinya memakai baju perisai dan lengkap begitu, tapi di belakang mereka adalah orang yang bekerja. Bahkan orang yang bekerja ini juga siap-siap ya. Tangan kanannya mungkin pegang pacul begitu, tapi tangan kirinya dia pegang pedang, atau di sampingnya ada pedang begitu. Nah, kita bisa melihat di sini ini adalah strategi yang sangat baik. Bahkan mereka setelah selesai bekerja, mereka ada ronda malam berjaga rumah-rumah orang Yahudi. Tentunya posisi ini semakin menguatkan kembali lagi orang Yahudi untuk sangat sulit untuk ditembus. Mereka siap, kalaupun ada penyusup begitu datang, mereka sudah sangat siap untuk melawan musuh-musuh mereka. Nah, Good Readers, kita lihat dia di sini bahwa bagaimana Tuhan memimpin orang-orang Yahudi dan juga khususnya Nehemia mengatasi berbagai macam halangan dan rintangan. Contohnya yang tadi, misalnya masalah mental, masalah akan dihancurkan dan seterusnya. Nehemia meminta hikmat dari Tuhan. Kita bisa lihat di sini berarti adalah yang dilakukan yang pertama adalah berdoa, bekerja, dan berjaga-jaga.
Go Traders hari ini, apapun yang kita lakukan, yang pertama kali kita mulai dengan berdoa, lalu kemudian kita bekerja dengan segiat-giatnya. Jangan kita menjadi orang yang kalah mental. Begitu baru banyak mendapat rintangan, langsung sudah ciut, menyerah, dan seterusnya. Begitu banyak tantangan masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan kita langsung meninggalkannya. Tidak, bukan menjadi kalah mental. Yang ketiga adalah berjaga-jaga. Kita selalu waspada bahwa hal ini penting supaya kita tidak teledor, tidak menjadi terlampau pede banget gitu ya, percaya diri. Tapi kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, memberikan inspirasi bagi kita untuk melakukan segala sesuatu pada hari ini sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Have a nice day and God bless us.